Bentar. Oh, bentar. Oke. Mas Putra, filenya yang terbaru yang mana ini? Ada beberapa file di sini. Yang full draft satu, Putra full draft satu itu Pak. Oke. Ini yang ini. Terus yang baru apanya, Mas? Ini saya kalau masalah jurnal itu saya sudah di draft itu sudah saya upload kan Pak beberapa jurnal yang sudah rata-rata Sinta 3 sama Sinta 2 sama Sinta 5 itu free submission semua. Terus habis itu ini saya sudah kerjakan semua abstraknya sudah. Terus intro, revisi-revisi yang kemarin sama method sama conclusion. Oke. Ini berapa kata ini totalnya? Belum saya hitung Pak, masih kan Pak ini Pak. Hmm, ini oval yang benar sih tas berangkat. Bentar, kita hitung dulu. 4.400. Ini termasuk agak pendek untuk ukuran artikel yang di jurnal-jurnal. Oke, kita masih coba ya. The research aims ini the study applied quality descriptive. Oke. Ini kamu kasih tambahan juga. Ini terlalu pendek di sini. Apa ya? Tambah sedikit penjelasannya. Kalau misalkan kamu kualitatif, ngumpulin berapa data, terus kemudian datanya didapat dari mana, analisisnya model apa, kayak gitu. Bilang. Sebutkan Oh iya Pak. temuannya. Terus kemudian four types of code mixing itu yang terbanyak yang mana kayak gitu loh Mas. Jadi abstrak itu pendek tapi jangan terlalu pendek. Kalau ini kan masih berapa kata ini? Biasanya artikel itu minta antara 100, 150 sampai 200. Jadi kita coba ngikuti itu juga. Ini cuma 100. Coba tambahin sedikit lagi. Jadi biar abstraknya itu nggak gampang ditolak di awal karena abstraknya itu cukup dibuat cukup kuat gitu loh. Abstrak itu bukan summary. Abstrak itu adalah apa ya saripati, inti dari riset kita
Terus yang itu dibuat semenarik mungkin sehingga orang itu bisa tertarik untuk membaca tulisan kita. Ataupun bagi editor itu karena dia dapat ratusan artikel per tahun misalkan, eee, dia bisa menentukan kira-kira yang mana yang bakal layak dimuat kayak gitu. Jadi ini bisa ditambah. Terus, intronya, the two main topics that are usually distinguished in previous research on the application of code mixing are the types and reasons for the use of reasons for the use. Nanti cek lagi beberapa ekspresi. Ini sudah dicek dengan Grammarly. Belum semua Pak, Mas Ian, yang dicek pakai Grammarly. Yang besar kecil kayak gini-gini, Iya. make sure ini semuanya apa ya, diatasi. Oke, terus cara pengutipan semacam ini, kalau dalam kurung itu nggak ada N pakai ginian, tapi pakai tanda N, tanda semacam ini loh, Mas. Nah, ini harusnya pakai ginian kalau dalam kurung. Eh, Terus ini kayak gini. The second topic that is okay. In relation to this, maksudnya in relation to this, ini nggak umum ekspresi semacam ini. Several studies raise the issue of code mixing on several object evaluated. Several studies, several object repetitive. Ekspresi-ekspresi yang semacam ini, coba nanti kamu pakai AI atau Quillbot untuk membantu mengubah semacam itu. Iya Pak. Terus penulisan semacam ini titik koma itu tidak seperti ini, tapi titik koma yang bentuknya itu semikolon atas bawah gini loh Mas. Bukan titik koma sebelahan semacam ini. Jadi perhatikan aturan jurnalnya. Sekarang gini aja, jurnalnya ditentukan dulu aja. Ini ada jurnalnya ada berapa? Opsinya ada berapa? Kalau yang pertama itu kan kata jurnal itu yang ini manuskrip itu Pak. Tapi kan kalau manuskrip kan harus kirim dulu draftnya dulu kan Pak, baru baru nanti dikasih template-nya. Itu nggak ada template-nya itu Pak, yang kata Oke. jurnal itu. Itu Gini, singkat Pak. sorry. Berdasarkan prioritas kamu, dari yang menurut kamu paling bagus sampai yang paling jelek, terus yang menurut kamu kemungkinan paling lolosnya paling cocok, sorry bukan lolosnya, yang paling sesuai terbagus, baru kemudian yang paling tidak sesuai dan tidak bagus, semacam itu loh. Kalau dari saya yang pertama ya, saya ngincer yang kata jurnal itu Pak, karena memang cinta dua dia. Dari mana itu? Itu kata jurnal, kata jurnal Jurnal itu kata Pak. ini? Yang Petra itu Pak. Oh, dari Petra ini, kata. Ya. Oke. Em, tentang apa ini? Applied Sociolinguistic Discourse. Oke. Oke, bisa ini. Terus ini statusnya dia Sinta 2. Sinta 2 dan Free Pak. Oke. Free Free submission. 2. Oke, baik. Ini aja ditembak yang ini aja sih. Dan.
Peer review. Nggak ada orang UM. Author guideline-nya itu kita ngikuti ini aja berarti. Baik, kata-katanya harus 5.000 sampai 7.000, punya kita tadi sekitar 4.400. Excluding abstract sama reference. Jadi abstract sama reference-nya nggak dihitung. Jadi punya kamu tadi sekitar 4.300. 4.300. Sebentar, saya nelpon dulu sebentar, Mas. Iya, Pak. Oke, baik kita ngikuti ininya aja. Jadi satu katanya 5.000 sampai 7.000 kata. Terus kemudian cover sheet-nya sudah di sini, ini surat pengantarnya, cover sheet-nya. Terus pakai APA, style manual, punya kamu sudah APA, cuma mungkin belum konsisten saja, beberapa masih ada salah penggunaan APA-nya. Terus nanti APA-nya ikut panduannya di APA style ini. Ini juga ada rangkumannya yang dari dia. Jadi Iya. ikut ini. Terus manuskrip ditulis di MS Word, terus kemudian template-nya tidak ada, jadi nggak usah pakai template. Eh, dia plain manuskrip saja, jadi plain text saja sudah cukup. Terus, oke, itu saja. Oke, baik. Nanti disesuaikan dengan yang ini. Sebentar ya, lihat archive-nya. Current issues-nya 1, 2, 3, 4, 5. 5. Archive-nya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti dia setahun nerbitkan 10 artikel. Mungkin fokusnya cuma artikel-artikel yang berkualitas. Jadi mungkin agak lama sedikit publikasinya di sini, tapi tidak apa-apa, dicoba saja. Oke, baik, nanti silakan mengikuti aturan APA. Kalau ada APA berarti pakai kata-kata and semacam ini enggak apa Nggak ya, perlu. enggak ada. Dia cuma titik koma. Nama IJ Hardianto, 2017 titik koma. Spasi Lianda et al. Titik koma 2022 titik koma Kartika dan macam-macam. Terus Berarti APA yang itu atas itu juga salah, Pak ya? Sama yang atas tadi itu berarti juga pakai titik ya, koma yang gitu ya? iya. Tolong diinput menggunakan reference manager semacam Zotero atau yang lainnya. Karena artikel zaman sekarang biasanya mayoritas minta kita input pakai reference manager. Ini inputnya manual nih Mas Yan ya. Iya, masih manual soalnya Zotero saya error, Pak. Ya, nggak harus pakai Zotero, pakai Mendeley juga bisa. Oh, iya. Silakan pakai yang lainnya kalau misalkan pakai Zotero-nya error. Em, kalau pakai reference manager nanti otomatis terurutkan, misalkan semacam ini kan setelah H harusnya KK, Kartika dulu baru Lianda. Jadi ini kan H, L terus baru K. Ini
kelihatan kalau ini masih manual. Nanti silakan pakai itu. In addition to this, several research studies raise the issue of good mixing. First, the data presented in the research is relatively small. Kalau misalnya referring ke the research, itu berarti satu riset saja. Kalau kamu focusing ke studies yang lain, berarti kamu nggak boleh pakai the research. Tapi mungkin previous studies atau previous research dan lain-lainnya itu. Terus, several previous studies only show data from the research finding that total fewer than 60. Terus, berarti ada demand apa? Berarti harus apa? Bentar. Kalau misalkan di sini 60, berarti kita tambahkan, berarti harus apa? Terus yang kedua kelemahannya adalah subjeknya ada tedious. Maksudnya tedious di sini apa? Maksudnya apa? Tedious itu? Itu kayak monoton itu loh, Pak. Saya soalnya pakai Quillbot ini yang ini. Oh, Keluarnya tedious. nggak umum, ini nggak umum pilihan katanya tedious itu. Subjeknya mungkin kalau kamu mau bilang subjeknya terbatas kayak gitu, jangan Oh tedious. iya. Monoton pun terbatas. Misalkan kamu bilang aja kedua subjek penelitian ini terbatas hanya pada public figure, artis sama influencer. Nah, kelemahannya semacam itu. Tidak ada yang membahas good mixing dalam olahraga misalkan. Ini agak tricky sedikit karena kamu bilang bahwasannya di sini influencer. Nah, di Sian itu kan kategorinya masuk influencer bukan olahraga. Ini Oh iya. kayaknya kamu perlu diubah sedikit bahasanya biar tidak apa ya jadi bumerang sendiri. Karena dia itu kan pokoknya semua YouTuber itu masuk influencer. Dan pada dasarnya kamu nggak meneliti orang olahraganya. Maksudnya orang olahraga sepak bola lagi sepak bola di lapangan itu enggak. Jadi ini beda. Ini harus hati-hati. Jadi bagian ini perlu hati-hati sedikit. Perlu revisi. The researcher choose. Nah, ini sebelum itu tiba-tiba milih ini harusnya milihnya adalah satu risetnya dulu. Kamu di sini sebutkan dulu. Kamu mau meneliti apa? Saya mau meneliti apa? Baru setelah itu, setelah saya meneliti apa, baru saya meneliti siapa. Jangan saya pilih ini seorangnya dulu, gitu loh. Jadi saya mau jelaskan, saya mau meneliti. Nah, untuk menutup gap itu, saya mau meneliti tentang ini. Saya ingin meneliti code mixing, terus kemudian reasons for using code mixing. Di rumusan masalah nggak usah disebut ISO speed juga nggak masalah. Nah, jadi di rumusan masalah, what type of code mixing is used in, sorry, kalau mau kamu sebutkan ISO speed juga nggak masalah. Berarti caranya gini, saya mau meneliti apa? Ini goalnya, tujuan utama, tujuan risetnya apa? Terus kemudian saya meneliti siapa? Di sini ISO speed itu tadi. Terus setelah itu, setelah saya mau meneliti apa, saya meneliti siapa, baru terakhir kemudian kamu rumusan masalahnya adalah ini tadi. Alasannya mana ini? Alasannya kenapa meneliti itu? Ini tujuan risetnya. Saya meneliti siapa, ISO speed, dan alasan memilih ISO speed. Terus rumusan masalahnya baru di outline terakhir. Yang ini bukan termasuk alasan Pak ya, after seeing that was often mentioned on social media itu. Ini mana-mana? After seeing. Oh, itu kan alasan milihnya si ISO speed. Kamu neliti itu kan topiknya. Kamu kan pengen neliti code mixing. Oke. Ya. Kenapa kok kamu pengen neliti code mixing? Gitu loh. Oh. Ini kan ini sudah ada penelitian terdahulu ada gapnya. Memang ada Ya. gapnya.
Tapi kan gap ini itu cuma sekedar gap, kamu nggak berniat untuk menutupi gap itu. Nah, gitu loh. Saya tujuannya, saya itu ingin menutup gap yang ada di atas tadi dengan mengadakan penelitian terkait code mixing yang mengambil orang atau insan yang dia itu involved di misalkan olahraga. Nah, semacam itu. Terus kemudian saya menemukan ada orang yang salah satunya yang cukup intens menggunakan code mixing, yaitu iShowSpeed. Nah, terus kemudian dia saya pilih karena alasan ini. Nah, untuk mencapai tujuan yang tadi, saya buat dua rumusan masalah untuk specify, yaitu ini dan ini, kayak gitu. Jadi bagian ini struktur organisasinya perlu diubah. Apa ya? Menulisnya diubah lagi sedikit paragraf yang ini. Ini perlu diubah. Yang di sini di gap ini kamu harus bisa menjelaskan, Mas. Bukan hanya gap itu bukan hanya berisi, oh mereka kurang ini, sudah titik gitu enggak. Tapi kamu jelaskan kenapa kok kemudian itu signifikan. Terus kemudian berarti harus apa gitu. Kalau mereka misalkan ngambil datanya itu kurang dari 60, kenapa kok mereka itu kurang dari 60? Terus artinya harus apa? Berarti harus ambil data lebih banyak. Nah, terus kalau misalkan mereka hanya meneliti yang diteliti itu hanya public figure, artis sama influencer, kenapa kok itu kemudian jadi berbahaya? Terus kemudian apa yang harus dilakukan? Kayak gitu loh. Jadi ditulis di sini kenapa dan berarti harus apa. Sama juga ini, kenapa itu jelek, berarti harus apa. Itu diterangkan. Jadi biar semuanya terelaborasi. Kamu masih punya space banyak karena limitnya sampai 7.000. Ini masih 4.000 sekian. Metodologinya qualitative research method, namely the describing the outcomes. Qualitative research is small sample with reference to Oke, kita nggak main sampel. Sampel itu kuantitatif. Ini coba dicek lagi definisi dari Gering ini. Coba cari apa dari peneliti yang lain. Sampel populasi itu punyanya kuantitatif. Kita kualitatif itu nggak pakai sampel. Kamu nggak nyempel, maksudnya nggak cari sampel dari itu, tapi kamu teliti semua kan dalam videonya itu kan kamu ambil semua. Kemarin satu video itu kamu ambil semuanya dari misalkan 22 video itu kamu ambil semua code mixingnya atau kamu pilih-pilih. Saya pilih-pilih Pak yang nggak repetitif gitu. Nah, tapi kan artinya semua kan diambil sebenarnya. Cuma nggak Iya, dipilih karena repetitif gitu kan. iya Pak. Nah, itu artinya kamu nggak pakai sampel. Sampel Hmm. itu misalkan gini, iShowSpeed punya 150 video. Dari 150 video itu kamu petakan dulu, oh yang ngomongin Cristiano Ronaldo saya ambil 5. Terus yang ngomongin tentang Turki saya ambil 5. Ngomongin Arab Saudi saya ambil 5. Ini saya ambil 5. Itu sampel. Dari populasi 150 kamu ambil 15. Kalau kamu kan kemarin ngambil videonya itu nggak seperti itu. Pokoknya video sebanyak mungkin gitu. Ini kayaknya kurang, tambahi lagi sampai 22 video. Semacam itu kan. Iya Pak. Nah, tidak satu video saya ambil 5 aja gitu kan enggak. Itu kamu nggak pakai sampel namanya. Coba cari definisi lain yang lebih pas dari ini. Cari definisi lain. Cari resources tentang kualitatif research. Ini research kualitas apa ya? Resourcesnya data yang mendukung itu harus kuat. Jangan hanya ngutip satu sudah gitu. Tambahi lagi Mas, ini masih kurang. Process for collecting the data started with a search for utterances that contain code mixing while watching 22 videos. Okay. Multiple talks that were noted by the researcher show evidence of code mixing. The researcher used
theory based on Hoffman. Use theory based on Hoffman. Use Hoffman's theory. Mulai sekarang sudah pergunakan Grammarly, terus kemudian kalau misalnya punya akses ke Quillbot, gunakan juga biar ekspresi-ekspresi yang kurang kurang natural dalam bahasa Inggris ini bisa di eliminate. Terus researchers carried out data analysis, ada yang jamak, look at this, ada yang tunggal, the researcher. Ini harus konsisten sepenuhnya. Semuanya pakai jamak saja, karena yang nulis nanti itu ditulis nama kita plus pembimbing. Jadi jangan hanya researcher saja. Semuanya jadikan satu. Terus tensesnya, remember, karena ini metodologi, ketika kamu nulis hasilnya, ini kan metodologinya sudah terjadi. Itu semuanya pakai past tense. Ini masih campuran. Ada yang present tense, seperti researcher look to get deeper. Ada yang past tense, were then discuss. Then draw, ini past tense lah, present tense lagi. Ini tensesnya semua dicek. Gunakan Grammarly dan lain-lain. Jangan nunggu sampai terakhir, nanti malah nggak selesai-selesai nanti. Karena kita akan kesulitan, kelamaan nanti. Semua jadikan cek tensesnya. Sama researchers, jadikan semua jadi researchers. Results and discussion, carried out data analysis following the collection. Looks to get different, okay. Terus di sini data cara menganalisisnya ini belum dijelaskan. Kamu cara menganalisisnya gimana? Nyatet dari setiap video itu, Pak. Kan saya catat Terus di appendix itu. itu masih data collection. Terus setelah datanya terkumpul, kemudian Saya petakan menurut tipenya, menurut tipenya, terus baru terus saya masukkan ke result and discussion. nah Saya cari tipenya dulu. betul. Tipenya kan pakai tipenya punyanya Hoffman. Ya, Nah, itu sebutin di sini. Terus kemudian kamu cari reasons-nya. Terus kemudian kamu bandingkan dengan penelitian yang lain. Nah, semacam itu. Jelaskan lagi lebih detail lagi sedikit di sini. Metodologinya bisa ditambah lagi. Ini terlalu pendek, Mas. Maksudnya metodologi itu bisa 5-10% dari total. Ini kita lihat ya. Metodologinya ada berapa? Ada 191. Tulisan kamu itu 4.400 sekian. Kalau misalkan metodenya itu sekitar 300 kata, 400 kata, itu cukup make sense kayak gitu. Jadi tambahin sedikit lagi. Ini masih banyak yang bisa dikembangkan punya gitu. Itu research and discussion. Kamu menemukan 90 data dari 22 video. Oke. Terus kemudian 20 di sini pun dijelaskan dulu 22 video itu kriterianya semacam apa. Jadi kamu masih banyak di sini yang bisa dijelaskan. Di data collection itu kamu bisa buat lebih detail. Oke, saya milih 22 video. 22 video itu range-nya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jumlahnya menitnya sekian menit dan macam-macam itu sampaikan. Jadi itu informasi yang perlu kamu kasihkan ke orang agar mereka yakin ini yang kamu mau tembak itu Sinta 2. Sinta 2 itu kalau di Indonesia itu level nomor 2. Sinta 1 itu Scopus, semuanya Scopus. Sinta 2 itu yang bagus-bagus. Mereka nggak akan mau terima artikel tidak lengkap, kurang kata-katanya. Jadi minimal requirement-nya mereka kamu harus penuhi semuanya. Ini masih kurang menurut saya. Jadi kamu harus extra works on it. ya. Ya. Terus ini the kinds of code mixing used by ISOSpeed consists of 4 kinds based on theory adapted, that is intrasentential. Ini for the best outcomes in each type. For the best outcome ini enggak umum. Semua cek yang bagian ini. Ini sudah oke. Cara menyajikan datanya sudah oke.
Sesekali jangan semuanya pakai he, karena ini referringnya jauh. Have a look. Ini terakhir nyebut I show speed itu di sini. Mana ya? I show speed ini di sini. Terus setelah itu agak jauh, kamu nggak nyebut I show speed, langsung tiba-tiba semuanya he ini. Ini terlalu jauh. Jadi sesekali kamu ulang, misalkan intraword code mixing. Intraword code mixing has a total of, ini bukan gini, tapi caranya misalkan I should speed itu menggunakan intrawords yang paling banyak. Totalnya adalah 57 data. Terus kemudian ini contohnya beberapa. I promise when he wants to gini misalkan oke. Terus setelah ini pakai I should speed wants to declare dan macam-macamnya. Semacam itu, Mas. Dan yang kedua ingat, karena ini semua datanya dalam masa lampau, ini apa ya, ilustrasinya pun harus masa lampau. Ketika dia ingin mengklarifikasi satu, kan dia mengklarifikasinya di video yang sudah sebelumnya. Jadi tensesnya harus pas. Jadi perhatikan tensesnya juga. Itu. Terus sampai ke bawah juga sama. Nah, ini when I suspect wants to make a move. Nah, sesekali disebutkan lagi. Terus ke bawahnya yang lagi. Terus semacam ini, ekspresi ini tidak umum. Intrasentential has a total of 17 data. Intrasentential itu tipe itu nggak bisa punya data. Yang bisa punya data itu sumbernya, sumber tipenya, sumber datanya. I show speed menggunakan 17 intrasentential mixing dalam video-videonya itu. Atau misalkan saya dari searchers menemukan 17 intrasentential mixing kayak gitu. Jadi yang bisa mempunyai data itu peneliti si data itu, tapi tipe nggak bisa punya data. Jadi saya nggak bisa bilang ini, misalkan saya membagi speech-nya orang itu menjadi apa, speech act kayak gitu ya. Misalkan descriptive speech act punya 17 data, itu nggak bisa. Saya nggak normal itu dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, nggak normal statement semacam itu. Ini kamu pakai Quillbot, ini bisa membantu kayak semacam Quillbot itu. Walaupun mungkin Quillbot nggak bisa mendeteksi ini sebagai kesalahan, tapi minimal mungkin bisa suggest yang lain, misalnya researcher. Kemarin saya coba pakai Quillbot itu malah aneh Pak jadinya bahasanya. Makanya saya Bisa jadi, kembalikan lagi. bisa jadi inputnya juga, Mas. Kalau inputnya sudah apa ya, membingungkan buat si Quillbot, nanti dia ngasih saran mungkin malah nggak tepat. Jadi semacam itu. Jadi coba nanti diubah lagi. Ini caranya mungkin ya menurut saya ya yang paling gampang, misalkan gini aja. Peneliti menemukan misalkan model ini dan sejumlah sekian data. Nah, this type is in the form of a words that jangan kebiasaan sama this and that. This and that itu biasanya untuk penunjuk tempat fisik. Tapi kalau misalkan semacam this type kayak gini, ganti aja misalkan intrasentential mixing itu adalah bentuk form of words kayak gitu, bla 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 kayak gitu. Jadi terus kemudian kasih definisinya. Definisi di sininya. Terus berikut adalah ini tadi beberapa contoh. Nah, semacam itu. Ini sudah oke untuk contohnya. Contoh datanya dari mana, terus dikasih konteksnya. Terus yang ini sangat repetitif. Words underline are Portugis. Words underline are Portugis. Words underline are Portugis. Ini repetitif. Gimana caranya sebagian itu nggak perlu kamu apa ya, bolak-balik repetitif semacam itu. Jadi misalkan di sini ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Data nomor 44, nomor 46, 51, 50, dan 56 adalah diambil merupakan Portugis code mixing. Sementara data nomor 26 adalah code mixing yang berasal dari bahasa Arab. Nah, itu kamu kasih di sini aja statementnya di awal. Nah, kayak gitu. Biar nggak bolak-balik mengucapkan hal yang sama. Gitu ya. Ya, Pak. Cuma
apa ya, cara menuliskannya, terus kemudian intinya aja yang mungkin kita perlu ubah lagi. Intersentential mixing, I thought you was very much gracious. Ini juga sama, perhatikan yang feedback yang di atas tadi terkait ini. Tag mixing, tidak bisa punya data. I show speech reasons for using code mixing in YouTube. ISO speed reason. Alasan si ISO speed menggunakan code mixing dalam YouTube. YouTube apa? Oh iya, kurang YouTube channel. Channel atau videos? Oh, YouTube Kamu video referring berarti. ke channel atau video? Oh, kalau channel itu berarti seluruh videonya, Pak Bro. Selain itu, channel itu kan tidak berarti video. Channel itu kan tempatnya video. Iya. Channel itu bisa berarti mungkin tulisan-tulisan, judul-judulnya di bagian channelnya. Tapi kalau video itu Oh, konten video. Mungkin kita akan lebih mudah semuanya diubah menjadi YouTube videos gitu aja. oh iya. Semua channel diubah menjadi videos. Kecuali ketika kamu bilang saya ambil dari channelnya dia. Kecuali ketika membicarakan sumber videonya. Berarti kan di situ kamu referring ke channelnya. Tapi selainnya itu, bahwasanya kontennya di videonya, bukan di channelnya. The most used by Aisha Speed is Portuguese. He also use Arabic, then followed by other languages. Below is a review of the percentage. Bukan review. Langsung saja tabelnya, karena di sini ada chartnya, figurnya sebutkan. Jadi figure 1, figure 1 displays apa, mendisplasikan percentage dari penggunaan bahasa atau gimana gitu. Jadi refer ke figurnya. Nah, ini seperti si figure 2 below. Figure 2. With Salah Portuguese. itu, Pak. Ini, Salah nulis, masih belum diganti ya, waktu itu. cek lagi ya. English UK ini diganti British English. Tidak umum istilah English UK. Sama dengan English US, tidak ada. Tapi American English atau British English. Nah, terus ini awalnya menggunakan bahasanya. Konten utamanya mana? Penggunaan bahasa itu. Alasan menggunakan bahasanya. Karena kamu ngomong alasan, berarti di sini kan fokusnya intinya di alasan. Alasan pertama apa? Ini ya. Iya, Pak. Oke. Berarti gini, Mas. For two key reasons. ISO speed is encouraged to use is encouraged. Ini enggak. Ini kurang saja, apa ya? Kurang gampang dilihat. Jadi bilang gini aja, lebih straightforward. ISO speed menggunakan code mixing dalam video-video YouTube-nya untuk dua alasan utama, yaitu ini dan ini. Apakah cuma dua ini alasannya, Mas? Iya, Pak. Cuman dua itu yang nggak tricky ya, cuman dua itu, Pak. Coba ya, kita cari ya, kita random aja. Reasons for using code mixing. 7 reasons for using code mixing. Talking about particular topic, quoting somebody else, being empathic about something, interjection, repetition. Kayaknya kayak terlalu kering gitu loh di anunya nanti ketemuannya kalau cuma dua itu. Maksudnya gini loh, Mas. Code mixing itu kan gejala bahasa yang besar di punyanya si siapa? Si ISO Speed. Iya. Nah, idealnya kalau misalkan dia itu menggunakan code mixing, berarti alasannya banyak, pasti banyak. Nggak bisa hanya dua kayak gitu. Pasti
pasti banyak alasan karena dia penting gitu loh. Itu penting, code mixing itu penting di ID-nya dia. Kan kamu bilang bahwa ini penting. Ya, Jadi kayaknya perlu ditambahi yang lainnya. Kamu perlu nambahi deh. Kalau 2 aja cukup kering identitasnya itu. ya, Pak. Ini teorinya Hoffman ini kamu yang 2 alasan ini pakai teorinya Hoffman atau enggak? Enggak. Oke. Sekarang tugas kamu adalah menggunakan teorinya Hoffman karena di tipe yang pertama itu kamu pakai punya Hoffman. Kebetulan Hoffman juga punya teori terkait itu. Saya nemu random saja. Saya belum pernah baca punya Hoffman. Ini sebaiknya coba dipakai dan dianalisis. Ya, Kalau enggak gini nanti berat. Maksudnya gini loh. Ini karya kamu dan ini bebannya itu 6 SKS. Terus ini terakhir, kalau ini jelek, kamu sayang nanti, eman. Jadi ya, saya ingin kamu harus bagus, biar kamu lulusnya bagus. ya. Soalnya penguji itu nggak bisa hanya oh ini kasihan kayak gitu enggak. Karena dia kan nggak melihat prosesnya kamu. Jadi dia hanya melihat kamu ujian atau tidak ujian kayak gitu. Ini dibagusin sekalian ya. Di sini part of the community ini mungkin being empathic about something, quoting somebody, talking about particular. Kita bisa niru, jadi niru teori-teorinya orang-orang ini, mengadaptasi dari teorinya mereka ini untuk membantu kita. Ini saya kirim ke sini. Reasons ini perlu dielaborasi ulang. Gunakan teori. Oh, coba ya. Kalau another possible reasons, ini bunyinya seperti di discussion kalau yang kayak ginian, Mas. Jadi kalau possible atau tidak possible itu discussion. Kalau di finding itu berarti kamu sudah yakin karena itu temuan kamu. Bahasanya kalau finding itu kayak gini loh. Misalkan saya menemukan iSoSpeed itu menggunakan code mixing untuk misalkan 7 alasan atau 6 alasan atau 5 alasan. Yang pertama kayak gini. Nah, itu tidak mungkin mungkin iSoSpeed itu menggunakan ini untuk ini. Itu gayanya discussion. Kalau di finding itu kamu harus yakin karena ini temuan kamu, finding kamu. Jadi semacam itu. Ini masih bisa dipakai semua, apa ya, diincludekan dengan yang itu tadi. Oke. Terus Pak, saya mau tanya, itu berarti yang punya Hoffman kan tadi ada 7 itu kan Pak Rizna. Itu di-include-kan semua apa beberapa yang bisa di-blend sama ini gitu. mana yang mendukung punya kamu? Kamu sebutin aja di intro. Hoffman juga menyebut ada 7 alasan untuk menggunakan code mixing. Nah, di sini menurut kamu kira-kira mana dari ketujuh itu yang kira-kira masuk dengan iSoSpeed? Tidak berarti 7-7-nya pasti digunakan iSoSpeed, enggak. Misalkan apa tadi alasan? Oh, sorry, reasons. Misalkan reasons seven reasons talking about particular topic, quoting somebody else, dia mungkin menyebutkan nama orang, misalkan Cristiano Ronaldo bilang kayak gini, empathetic terhadap something, interjection sebagai filler atau ya Allah gitu, and so on. Itu kan sentence connector atau filler itu. Repetition used for clarification, intention of clarifying of speech content, expressing group identity. Ini yang pertama tadi punya kamu. Dia merasa sebagai bagian dari orang itu masuk yang terakhir ini, expressing Nah, group identity. berarti yang tadi masih bisa di-include-kan ya Loh, Pak ya? itu semuanya bisa di-include-kan, cuma kamu perlu justifikasi dari teori orang. Jadi Hmm. biar nggak kita seolah-olah mencari-cari sendiri, padahal orang lain sudah menemukannya lebih bagus gitu loh, kan nggak enak.
kalau kita bikin sesuatu yang lebih bagus dari orang lain itu normal dan bagus. Tapi kalau orang itu sudah bikin sampai 7, terus kita bikin 2 dan aneh dan beda dan nggak sebagus punya dia, ya itu mending kita ngikut dia aja gitu loh, Mas. Ya, daripada bikin misalkan daripada bikin sepeda sendiri bangun dari nol tapi jelek, mending beli sepeda dari orang yang bagus. Kamu tweak, kamu otak-atik, kamu modif itu. Nah, gitu loh maksudnya. Ya, Pak Nanang. Oke, itu digunakan, tidak ada yang dibuang, punya kamu ini nggak ada yang dibuang, cuma kita butuh justifikasi dari orang. Kayak gitu. Nah, researcher found bla 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 bla. Oke. Each of the following going to produce three types. Ini found gitu aja atau reported. Jangan memproduksi. Mereka nggak memproduksi, mereka hanya menemukan dari penelitian, dari datanya. Mereka nggak membuat data. Pak, ini saya mau tanya di discussion ini kan saya nyebutkan kayak satu-satu membandingkannya satu-satu sama ini. Itu lebih baik saya nyebutkan satu-satu apa kayak secara general ini punya ini itu hasilnya ini dibandingkan kayak punya saya kayak gini. Itu apa kayak satu-satu gini, Pak. Ini kan saya satu-satu saya bandingkan sama Mei satu, terus saya bandingkan sama punya Gustati Sutrisno satu-satu gitu loh, Pak. Yang paling bagus itu dibandingkan secara bersamaan. Jadi Mei sama Sutrisno menemukan masing-masing 3 tipe. Terus dan Gustati menemukan 4 tipe. Punya saya ini mirip Gustati. Agak sedikit beda dengan Mei sama Sutrisno. Mei sama Sutrisno itu hanya menemukan 3, hanya jenis A, B, C. Saya juga menemukan jenis D ini. Gitu-gitu. Jadiin satu aja. Akan Iya. lebih kelihatan lebih punya apa ya kemampuan mengolah data gitu loh. Nah ini this study produce kita nggak memproduksi, jadi ini found atau reported kayak gitu aja ya, atau reported atau lainnya lah. Kita pokoknya nggak menghasilkan sesuatu, kita nggak menemukan apa ya kita nggak menghasilkan. According to the finding, I should use to oke ini yang nanti saya kita lagi. Ini Gustati dibandingkan Gustati, terus dibandingkan dengan yang lain ini tadi. Sama pada dasarnya yang di bagian ini engagement-nya itu kan banyak penelitian lain ya. Iya, Pak. Nur Hamida, Herman, Putri Milan ini nggak muncul gitu loh di Nah, find apa discussion-nya. Itu mereka harus dimunculkan. Jadi bukan hanya 3 itu saja. Saya ya kasih contoh. tambahi, Pak ya. Betul. Tambahkan penelitian lain. Oke, baik. Saya ingin kamu beberapa hari ke depan ini benar-benar fokus ngerjakan ini, selesaikan sebagus-bagusnya. Nanti minggu depan kita coba lihat lagi. Harapannya bisa sebelum tanggal 31 Juli itu sudah bagus Iya, Pak. hasilnya. Oke. Sama Sehingga conclusion, saya mau tanya sama conclusion itu pakai limitation nggak, Pak? Conclusion itu, Pak. iya harus ada limitation dan juga suggestion buat eh, penelitian berikutnya. Ini ya, sebentar kita cari di kata jurnal tadi, mana kata jurnal. Ya, ada nggak code mixing? Oh ini ada code switching. Download data is not available. Kita mirroring dari punyanya si ini. Siapa Sasongko ini. Nah,
Anyway, baik gini aja, agak repot ini. Nanti kamu cari contoh di sini aja, lihat ini. Sebagai gambaran kamu ingin terbitin di kata jurnal bagi contoh ini. Ini aja lihat. Itu saja dulu. Coba Sama saya mau tanya sebentar, Pak. Kalau masalah jurnal ini kan tadi kata jurnal kan memang nggak ada template-nya kan, Pak? tidak ada apanya? Ya, kan tidak ada template-nya kan, Pak? Kata Betul, jurnalin tadi. Nah, betul. kalau nanti buat sidang saya pakai Jola, terus habis itu submitnya ke kata jurnal itu gimana, Pak ya? Asal sesuai urutannya, nanti lihat contohnya itu. Requirement-nya, archive-nya apa? Urut-urutannya seperti itu ya nggak masalah. Sama, iya, sama Pak. Cuman beda memang ya kayak tadi yang apa mungkin beda dari fontnya, terus habis itu cuman fontnya Mm, aja sih Pak. Selebihnya sih sama kok. mm. Ya asal nggak ada tulisan jolanya, terus pinggir-pinggirnya itu dihapus semua, benar-benar plain Ya, saja. Di kertas biasa, copas biasa gitu, biasa cukup. oh iya. Berarti nanti setelah sidang revisi baru saya ini Pak ya, saya apa ubah ke kata jurnal ini ya. Boleh. Oke, itu dulu ya. Baik. Ya, makasih Pak Nana. Oke, sama-sama. Good luck dengan revisinya. Ya, makasih Pak. Oke, Nuruffi. Iya Pak, Gimana Nuruffi? saya udah upload di Google Drive. Judulnya yang Final Draft. Sebentar, sebentar. Oh, punya Nuruffi. Yang final draft ini. Yang copy of draft thesis 5 itu, feedback sebelumnya. Iya Pak. Oke, make a copy. Oke. Baik. Terakhir apa yang kita diskusikan kemarin ya? Kemarin itu di gap sih Pak. Gapnya masih kayak penyampaiannya kurang tepat gitu. Terus Untuk udah bagian apa? gap, gap. Gap. Udah Terus? saya tandai di bawah. Terus itu apa namanya? Ternyata nggak Apa? boleh ada kayak sub judul gitu Pak di intro. Jadi yang kemarin saya bagi type sama function itu masuknya jadi literatur review. Mm-mm. Ya, jadi Oke, sesuai sama template-nya. betul. Sama itu ya gap-nya ini yang saya tambahin. Oke, Saya ubah kata-katanya sedikit. oke. Sama di conclusion Pak.
kemarin ada juga yang kurang tepat penyampaiannya, jadi saya ubah. Conclusion. Apa ini? Ya, jadinya kayak gitu. Oke. Oke, kita coba checklist Ania aja ya dari awal. Abstrak ini tujuannya, terus metodenya, terus oke. Kamu pakai dari researcher apa Wi? Seterus konsistennya. Wih, Pak, dari awal Oke, Wi. Di jurnalnya tersebut gimana? bisa. Iya, ada yang pakai B Ada juga. yang pakai Wi, oke. Ya. Oke, boleh kalau misalnya the result revealed that ini yang mungkin diubah sedikit bahasanya agak aneh. We also obtain function. Kamu nggak bisa obtain sih. Iya. Indicated okay. The most prominent was insulting as a form of introduction-nya, background tentang society, terus dysfeminism, terus colloquial and figurative and dysfeminism. Ini Babayev nulisnya. Seperti ini Rawson, Babayev dalam kurung. Bloomer and Allen ini harusnya secara alfabetis, Allen dulu baru Bloomer. Karena A, ini B. Ini belum pakai reference manager. Oh, belum, Pak. Oke, nanti di input pakai reference manager. Ini sudah kayak standar umum. Kadang-kadang jurnal secara eksplisit minta di awal semacam itu. Iya. Nanti dibaca. Gampang kok itu prosesnya. Nowadays, when dissemination can be found, okay. Several factors influencing the dissemination of disseminated tweets on Twitter. Disseminated tweet and okay. Oh, ini maksudnya gitu. Gini. The majority of early studies examine the dysfeministic expression based on three. Ini maksudnya penelitian terdahulu itu membaginya menjadi 3. Satu ini grammatical units, kedua types, sama ketiga fungsi gitu ya. Iya. Oke, berarti biar nggak membingungkan, gini aja. Based on the majority of early studies examine the dysfeministic expression. The majority of early studies on the dysfeministic expression can be focused on 3 main strands. Misalkan yang pertama ini 1,
Terus ini 2 and ini 3, gini aja. The first category is deterministic expression can be apa? The first category is deterministic expression can be analyzed. Ini ada 2 double verb di sini. Ini diubah lagi bahasanya. Oh, sudah benar, cuma verbnya 1 aja. Iya. Ya, misalkan the first trend focused on itu misalkan the first category atau first group of research focus on analyzing dysphemic expression through words, phrase, and idioms kayak gitu aja. Cuma perlu diubah bahasanya. Okay, the second category is dysphemic expression through the second group of research misalkan focus on blah 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 blah. Okay, the third category is dysphemic. Nanti kalau gini kayak gini ini maksudnya yang dikiranya adalah kategori ketiganya adalah kategorinya dysfeminism. Padahal yang kita maksud itu adalah grupnya riset yang terdahulu gitu. Jadi di sini karena di sini nggak menyebutkan sama sekali tentang riset. The third group of studies, the third group of previous studies analyze the function of dysfeminism expression in oral and written expression kayak gitu, communication kayak gitu. Diubah sedikit bahasanya, cuma ekspresinya aja. Okay. Two gaps in the literature review related to this exist. First, some researcher who research dysfeminism comment. Ini agak bulat. Bilang aja langsung first, yang global itu kan risetnya, bukan researchernya. Iya. Yang were still very global dalam mengklasifikasikan. Oh, sebentar. Yang global dalam mengklasifikasikan. Oh, risetnya aja. Jadi gini aja. First, research on gitu aja langsung some research on this feminism comment towards were still very global in its classification. Then first, some research on this feminism comments to comment on meanwhile.
Oke. Oke. Yang punya kamu sama Gorsevik kemarin tuh bedanya dia tidak menjelaskan konteks dan interpretasinya gitu aja ya. Iya, mereka nggak jelasin itu. Jadi di sini tambah aja sehingga penelitian ini tambah gitu. Iya.
Oke. Sudah, ini sudah cukup oke, siap untuk didaftarkan. Ini apa pembeci itu? Itu dari saya langsung cite dari itu, dari ini. Cek nanti ya. Butir. Istilahnya pembeci atau pembenci. Nanti cek lagi. Oh iya. Ini cara menulis jurnalnya ini. Ini juga. Oke, ini jadi silakan dibenahi sedikit tadi di atas yang apa ya, ekspresinya kurang normal. Terus ini di-input di reference manager, setelah itu dicek apa similarity-nya. Can you do it before 31st of July? Pak, saya mau nanya sebelumnya, itu Google Form yang plagiarism untuk anak ILL, apakah sudah bisa diakses ya, Pak? Saya kurang tahu, kemarin itu sudah diperiksa sama Bu Ina. Coba lagi ya, Bu Ina nggak lapor ke saya. Coba di-input langsung saja. Ya. Di-input, maksudnya kirim ke Bapak langsung apa Oh, oh enggak, lewat G-Forms itu. Itu pendataan dari jurusan soalnya. Tapi saya baru cek tadi pagi, belum bisa, Pak. Masih belum bisa? Iya. Oke. Nanti saya lapor ke Bu Ina lagi saja, kalau gitu. Ya, baik. Terima Oke. kasih. Sebentar. Saya kasih catatan aja. Lapor. Oke. Ya, itu aja. Sudah ya Nurfi ya, ini sudah siap diujikan. Tinggal beberapa 1-2 tadi cuma perlu diganti sedikit sama referensinya. Gunakan reference manager atau kalau enggak ya berarti kamu harus lebih teliti. Misalkan penggunaan hurufnya harus apa namanya sesuai alfabet dan macam-macam. Kalau yang di bagian bawah ini sudah sesuai alfabet. Cuma tinggal lihat yang di atas saja sesuai alfabet atau enggak. Kayak gitu aja. Insya Allah semuanya sudah siap. Ini sudah siap diujikan. Semoga hasilnya yang similarity check-nya bagus. Ya, Pak. Itu saja. Baik. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sudah. Itu saja. Sudah bisa didaftarkan ujian. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, Farah. Halo, Farah ada? Iya, Pak. Oke. File yang terbaru yang apa? Yang nomor 8 itu, Pak. Draft 8. Oh, TF Draft 8.
Ini kemarin saya suruh apa terakhir? Yang pindah, yang ngomongin tentang Gottlieb itu dipindah ke atas, terus ada beberapa kata sambung yang ganti itu aja. Oke. Sama yang di result itu di metode juga dikasih tahu jumlah datanya gitu. Oke. Bentar. Yang apa ya kemarin dipindah? Ini Yang Gottlieb ini ya? ya itu kan di bawah, ini ditaruh Oke. atas. Oke. Setuju. I think in fact it's not only translating. Ini bagus ini. Ini sudah kamu cek pakai Grammarly kayak gitu-gitu? Iya, tapi kemarin yang terakhir nggak pakai framing, Pak. Oke. Nggak apa-apa. Oh, ini bukan while, ini nggak boleh pakai while. Form 5 strategies ini. Oke. Ini while selanjutnya. Ini kalau while pakai koma aja. Oke, ini pakai British English ya? Iya, Grammarly saya pakai British. Oke. Nggak apa-apa, asal konsisten saja. We first. Terus, oke. Pensa. TikTok platform. Oh ini. Ini sudah pakai reference manager. Belum, Pak. Oke. Nanti pakai reference manager saja. Iya. Ini juga jadi kelihatan ada kesalahan-kesalahan semacam ini muncul karena memang nggak pakai reference manager. Ini sudah berapa kata totalnya, Mbak? Totalnya kemarin kalau nggak salah 7.000 7.000. berapa, Pak? Oke. Kalau di jumlah sama abstrak dan referensi itu 8.200-an. Nggak usah dihitung referensinya.
Dua main fokusnya, terus explore innovative practice of subtitling. Necessary because ini research methodnya use mixed method to describe the phenomenon. Use the qualitative data to collect the subtitled data to answer the feature word itu apa? Feature linguistic feature words. Kata-kata ya, semua jenis kata gitu Pak maksudnya. Semua gimana? Semua jenis utterance gitu ya? Ya. Oh, the Semuanya. data consists of which is linguistic feature words to the utterance consists of all. Gini aja apa? Ini aja biar nggak membingungkan. All utterances that indicate subtitling strategies by Gottlieb. Oh. Nah, ini nggak usah ini. Dari apa? Huh? Level. Oh, sorry. Mau pakai British ya. Ini juga boleh. Ini nanti kita terbitkan apa? Double. Jadi ini semuanya nanti diganti sebagai jamak aja ya. Iya. Karena kamu lainnya juga we collected. Gitu. Jadi ini harus jamak. Discussion. The data collected. The data collected on it. Okay. Subtitle. Ini gini aja. And sama dengan 225.
Dari singkatan-singkatan.
Oke. Oke, itu tadi beberapa masukan. Nanti coba di-review ulang. Saya buat suggestion, jadi mungkin bisa dicek ulang. Terus tinggal ini di-input ke reference manager. Terus habis itu silakan dicekkan similarity terus daftar ujian. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Udah ditanya sama Ufi tadi, Pak, yang masalah link. Yang link apa? Oh, link Gform. Iya. Nanti saya coba tanyakan ulang ke Bu siapa? Bu Ina. Iya, Pak. Nanti kalau memang tetap bermasalah, nanti kita buatkan link baru. Iya, Pak. Ininya pokoknya masukkan reference manager ya, ininya. Jadi nanti ketika input nanti otomatis. Iya. Sip. Iya. Sama semacam kayak PUBG ini harusnya huruf besar semua nulisnya. Lainnya nanti sambil tolong diperiksa ulang, dilihat ulang di reference managernya. Bisa pakai Mendeley atau bisa pakai Zotero atau lain-lainnya. Oke, Iya, Pak. baik itu aja. Terima kasih, Terima kasih, Farah. Pak. Ya, sama-sama. Christine, oh sih sebentar, masih adzan. Nah, aku jalur setrum. Anu duwe kan. Badan kita sih pas. Biyen si Anu singkat belum bisa. Ini kita tak pasang ning kene sing anu. Tas tak pasang mau izin. Lek wonten ning pulang ae.
Oke, baik. Christine, Iya, Pak. oke. Gimana? Ada apa? Nilai saya, Bapak, karena saya belum bisa memproses yudisium. Oh ya, yang dinilai itu kemarin sudah saya kirim via apa? E-office. Bentar, apakah ada G-form gitu ya kalau untuk nilai itu? Saya kok nggak nemukan linknya ya. Kurang tahu juga, Bapak. Karena kalau sebagai mahasiswa sendiri kita setelah sidang, kemudian kita minta yang surat pengesahan itu, habis itu kita mengirimkan filenya yang sudah ditandatangani semuanya oleh penguji dan surat pengesahan yang di e-office itu kemudian di-submit di form kampus, Pak. Saya link G-form-nya yang belum dapat. Sebentar, nanti tak nanya ke Bu Rahmati. Tolong dikirim ke saya yang file terbarunya yang sudah di-approve sama pembimbing. Yang mana? Yang tanggal Juli 19 itu. Setelah itu masih ada Yang lagi. enggak, yang di e-office, Pak. Memang belum saya upload di Google Drive bimbingan Oh, kita biasanya. oh. Nanti Yang coba saya upload. di office itu apa ya? Nggak ada filenya yang bentar. Yang berisi tanda tangannya Pak Nasrul sama Bu Renzi, Kak, Pak. Saya sudah dapat dari Pak Nasrul sama Bu Renzi kalau yang itunya. Cuman saya belum unggah ke ininya. Karena linknya belum dikirim ke saya. Oke, nanti tak tanyakan ke Bu Sekdap dulu ya. Kamu bisa daftar kok secepatnya ini. Cuma tinggal mengunggah nilainya aja Pak ini. Sudah dapat Iya, nilai, sudah disahkan, sudah saya verifikasi juga. Cuma saya belum unggah nilainya karena nggak dapat G-form-nya yang terbaru. Sebentar. Nanti tak tanyakan ke Bu Sekdap saja ya. Tak tulis dulu aja tanya. Unggah nilai. Oke. Oke, itu insya Allah besok sudah ada jawaban dari beliau. iya, Pak. Oh iya, Pak, Terus, hmm, ya, saya kan ini sedang dalam proses mengunggah artikel kita kemarin ke betul. jurnal RUDN. Itu saya butuh email Bapak sebagai author kedua. Oh iya, ini aja lebih mudah. Apa? Kamu unggah, terus nanti kan setelah kamu lulus S1 itu email dari UM itu dimatikan. Pakai email pribadi. Tulis aja corresponding buat jaga-jaga corresponding authornya saya, tapi yang unggah tetap Christine. Jadi untuk kalau misalnya siapa corresponding authornya Nanang kayak gitu. Terus yang unggah Christine. Jadi kamu masih tetap punya akses. Terus buat jaga-jaga saya masih punya akses juga. Jangan pakai email UM karena nanti setelah lulus entah berapa bulan setelahnya itu nanti dimatikan oleh UM. Jadi sayang nanti nggak bisa kita track lagi. Biar lebih mudah gitu aja. Terus emailnya pakai email saya nanti saya kirimi sebentar. Ya kirim saya
WA saja ya. Saya tanyakan dulu ke teman-teman yang lain, apa pembimbingnya perlu di-input namanya juga atau enggak? Nanti saya tanyakan dulu ya, jangan diunggah dulu. Oh, nggih, Pak. Nggih, Pak. Syaratnya apa lagi yang dibutuhkan untuk pengunggahan itu? Cover letter dan lain-lainnya butuh? Enggak usah, itu aja sih, Pak. Hanya Oke. email, terus nama, terus affiliate. Oke. Afiliasinya kampus saja biasanya, nggak perlu jurusan. Tapi lihat aja di artikel yang lainnya kalau misalnya memang butuh jurusan, dikasih jurusannya aja. Iya, Pak, baik. Oke, nanti saya cek lagi ya untuk untuk link unggah nilainya yang terbaru. Kemarin itu sempat beberapa link itu diubah gitu loh. Saya menduga apa termasuk juga yang untuk ngecek similarity juga itu. Oke, baik itu secara umum. Plan-nya berikutnya apa? S2 atau kerja dulu? Kalau ada beasiswa ya saya gas S2 sih, Pak. Tapi kalau nggak ada ya saya kerja dulu. Scholarship yang terbaru LPDP itu kayaknya sudah tutup kayaknya. Nanti kita lihat-lihat lagi lah. Kalau ada butuh scholarship, butuh rekomendasi, hubungi saya. Nanti saya buatkan rekomendasi. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Untuk kerja juga sama. Kalau memang butuh rekomendasi dari pembimbing atau dosen, asal waktunya nggak terlalu mepet, saya siapkan. Kayak gitu aja. Oke, Iya, Pak. Terima itu kasih. ya. Insya Allah besok sudah ada kabarnya terkait nilainya. Bisa segera daftar yudisium nanti. Oh, sorry, bukan. Yudisium ya? Oke, tinggal yudisium aja. Nilainya sudah dicek, apakah semua mata kuliah nilainya sudah lengkap? Sudah, Pak. Semuanya sudah lengkap. Oke. Sip. Itu saja mungkin untuk saat ini. Do not hesitate kalau butuh apa-apa hubungi saya. Nomor kontak dan lain-lainnya masih tetap. Jadi walaupun sudah selesai, nanti kita masih ada project itu menyelesaikan penerbitan itu. Nanti biar buat masuknya misalkan buat LPDP ataupun beasiswa lainnya akan lebih mudah kalau misalkan punya portofolio pernah nulis atau publikasi dan lain-lainnya. Iya, kebetulan kemarin tutupnya itu 10 Juli yang beasiswa LPDP. Nanti biasanya akan ada 2 gelombang 1 tahun, kadang-kadang jarang sampai 3 gelombang itu. Jadi nanti mungkin anticipate untuk yang tahun depan. Kalau LPDP. Kalau yang beasiswa lainnya ada juga yang misalkan seperti Fulbright itu deadline-nya kapan? Oh, masih jauh, Februari tanggal 15. Yang AAS Australia sudah tutup. Oke. Baik, itu saja. Ada lagi? Sudah, Pak. Itu aja. Oke, sip. Sip, itu dulu. Besok saya kabari kalau sudah ada dari Anya. Makasih ya, Christine ya. Terima kasih banyak, Pak Nana. Oke, Mohon maaf let me mengganggu know. weekend-nya. No, not at all. Mumpung menghabiskan jatah bimbingan sesegera mungkin. Terima kasih ya, Ipun. Itu Terima aja. kasih, Good luck. Pak. Iya, sama-sama.